Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita ada privat. Nah, ada tamu saya itu tuh yang hajatnya terkabul. Dia ngasih kita kemarin 7, besok dia mau ngasih lagi 5, kan total dia mau kasih 12. Nanti saya kenalin, salaman sama dia. Tapi kalau bisa ibu salaman, jangan pakai cadar, ibu remes dulu bersalaman. Saya juga dikasih kayak Pak Haji. Bener ya Pak Haji? Iya iya, nanti kalau bisa ibu cium tangan. Oh iya. Cium tangan. Ya. Makanya besok yang privat emang khusus sedekahnya harus 50 juta. Kan biasa 10 juta, besok harus 50. Kok gitu Ji? Lah kan ada si bos mau datang. Kan kesempatan dia salaman. Kalau saya dapat, maksudnya yang hadir nggak dapat, pastilah. Ya Allah, amin. Nah, besok kita ngobrol di Natrabu di Aeon Mall Sentul sore jam 3. Nah, dia datang. Nah, ibu nanti salaman. Set, terus ibu cium tangan. Iya. Bau sabun. Ya, oke. Alhamdulillah, Pak. Sip, boleh duduk ya. Tulis namanya sama nomor HP-nya. Besok kita privat di Aeon Mall Sentul di restoran Natrabu jam 3 sore. Ya. Nomor HP-nya diaktifin ya. Iya, Pak. Ya. Yuk, Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Bapak Ali Mahmudi dari Kudus, Pak Ya. Haji. Ya. Saya terima kasih bisa silaturahmi ke tempatnya Pak Haji. Gini Pak Haji, saya silaturahmi ke tempat Pak Haji. Terus terang saya banyak hutang Pak Haji, di mana-mana ada Pak Haji. Saya mengenal ilmu RDAY itu sekitar 2,5 bulan yang lalu. Pak, Bapak kalau banyak utang, kenapa nggak meraktekin ibu yang tadi dari Tarakan, dari Kalimantan Utara? Apa yang dipraktekin sama ibu? Colek alat kelamin ibu sambil ucap di mulut. Nah, Bapak bilang, ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nah, begitu aja Pak, yang simple. Ngapain pusing-pusing? Otak lu tuh terlalu bebel, dalam arti kata, duh utang gimana lunas ya. Pak, kalau ilmu RDAY mah nggak usah pusing-pusing. Bapak coba lihat di negeri ini utangnya berapa Pak? Emang mikir dia? Enggak tuh. Yang bayar siapa? Nanti ada Allah. Jadi Bapak bilang, colek alat kelamin ibu. Waktu ada orang minjemin duit ibu, duit 30 juta, ibu ngomong gimana Bu? Colek alat kelamin ibu ngomong gimana? Saya colek kelamin 9 kali, pinjamin saya duit, pinjamin saya duit. Nah, itu aja. Kalau Bapak jangan bilang pinjemin. Ada orang linglung kasih uang saya 10 miliar. Kan ucapan adalah doa, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. 9 kali colek. Lakukan selama 99 kali. Sehari 3 kali. Iya, lunas Pak Haji. Ya minimal kontol lo lecet. Maaf Pak Haji ya, sebenarnya saya sudah mempraktekkan seperti itu Pak. Tapi ya belum. Terus dong bos, namanya gratisan bos. 1000 hari juga gue nih bos. Kerja kagak, boro-boro kerja. Tapi kan gue butuh biaya gede bos. Kayak mobil gue Toyota Alphard, emang bisa diisi sama Pertalite? Nggak bisa, mesti Pertamax turbo. Kayak mobil gue Jeep Mercy GL 400, emang bisa diisi Pertalite? Nggak bisa. Kan biayanya gede, kemana-mana mesti ke tol, ketemu orang, makan biaya. Apa yang gue lakukan? Gue colek bos. Pokoknya yang gue ajarin terkabul, yang gue ajarin terkabul, gue ajarin terkabul. Salah satunya itu terkabul ngasih gue. Lalu juga begitu bos. Kalau pinter gue mah kagak pinter, kan gue SD Impres. Tapi kan pasien gue profesor, doktor, gubernur, Kapolda, Pangdam, Dirjen, Habib, Kiai, banyak kan pasien gue. Lagi mana gue
mau ngajarin dia, orang gue blow on, gue colek bos. Jadi yang pintar sebenarnya apa Pak Haji? Ya kontol gue. Makanya sama orang Lampung gue terkenal namanya Haji Kontol, ya kan? Dulu nama gue terkenal Haji Embe, karena gue miara embe di bawah. Tapi lama-lama nama Haji Embe udah kegusur, jadi terkenalnya Haji Kontol. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan gue naik Alfa terbaru hybrid tahun 2024. Kalau beli sekarang 1,9 M, inden lagi, gue nggak inden. Udah lo colek bos, bisa? Bisa. Kayak ibu tadi yang dari Tarakan ya. Yuk, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Ayu dari Bekasi, Pak Haji. Ayu. Ya. Wow, namanya cantik bener, Ayu. Saya kenal Pak Haji dari Alat kelamin kamu Ayu juga namanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ah iya. Pertanyaan apa yuk? Nggak, saya testimoni sedikit Pak Haji. Testimoni. Tepuk tangan dulu dong, testimoni. Ya yuk. Saya kenal Pak Haji 2019. Wow, 2019, sekarang 2024, 5 tahun yang lalu. Betul. Saya waktu itu dengan suami saya, mungkin suami saya bisa berdiri. Mana suaminya? Coba ngaceng. Nah, kata istri lu suruh berdiri. Nah, tepuk tangan dong. Iya bos. Ya, kami waktu 2019 diminta Pak Haji untuk sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim. Waktu itu izin Pak Haji. Waktu itu kami sedekah 100 juta rupiah. 100 juta. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kok nekat Mbak Ayu mau sedekah 100 juta? Kok nekat? Dan yang lebih nekatnya lagi, gelang yang saya pakai itu adalah gelang kesayangan saya. Langsung saya setor ke Pak Haji. Wow, tepuk tangan dulu dong. Gubrak. Waktu itu modelnya belum seperti ini Pak Haji. Modelnya belum seperti ini. Belum. Karena waktu itu kan Pak Haji kandang B ya. Kandang B. Ya, gitu seperti itu. Jadi hijabnya masih pakai terpal kali ya? Enggak, kami itu di ruangan Pak Haji di kantor. Ingat kan Pak Haji? Ya. Yang di kantor itu. Oh, yang ada Nah, pohon manggahnya. Iya. Oh iya. Habis itu saya diajak Pak Haji keliling-keliling untuk melihat kandang B, kandang sapi, sama kandang kuda Pak Haji dengan suami saya. Nah, kebetulan waktu itu suami saya sedang karena PNS sedang di non-job. Lagi non job. Iya, kata Pak Haji katanya suruh sedekah ekstrim. Suruh sedekah ekstrim. Alhamdulillah kami sesuai dengan sarannya Pak Haji. Kami sedekah ekstrim 2020. Alhamdulillah suami saya dapat jabatan lagi. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dan saat ini alhamdulillah kami tidak punya hutang 1 rupiah pun. Nggak punya hutang. Tidak. Wow, mungkin dari satu ruangan ibu doang yang nggak punya hutang ya. Alhamdulillah Pak Haji. Kami tidak punya hutang 1 rupiah pun. Bukan kami sombong, tetapi kami maksudnya tawadu sama Allah seperti itu. Sekarang yang saya jalankan adalah saya berusaha bangun untuk jam 00. Bangun jam 00. Mandi. Saya pingin punya uang 10 miliar rupiah setiap bulannya. Oh, gampang. Kalau ibu bisa sama mbak suami tercinta bisa, suami istri kan undangan satu pasang ya. Besok hari Sabtu tanggal 25 dan 26 hari Minggu kita ngajarin cara cepat bisa punya duit 100 miliar. Amin. Dalam waktu minggu ini. Yang ngajarin namanya Mbak Lisa sama Mas Abi. Kita ngajarinnya besok di Puncak. Jadi anak yatim 600 saya inepin di sana, nanti yang ngijapin khusus buat tamunya itu. Kalau kita di sini banyak dibagi-bagi, ibarat kue itu dipotong-potong. Nah, coba ibu nanti diskusi sama suami, mau gak ikut ijab di Puncak tanggal 25 dan 26. Nanti motivatornya, pembicaranya Mbak Lisa sama Mas Abi. Siap. Cara cepat bulan ini bisa punya uang tunai 100 miliar. Jadi Mas Abi sama Mbak Lisa itu punya duit 100 miliar. Itu dia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau dia bisa, kita juga harus bisa.
Nah, ibu paksain. Itu PR saya Pak Haji. PR apa? Saya mau punya uang 100 miliar karena suami saya insya Allah mau maju pilkada ini. Oh, pilkada. Mau jadi apa? Insya Allah jadi gubernur Pak Haji. Gubernur apa? Ada satu provinsi karena di YouTube Pak Haji nggak enak. Kenapa nggak promosi di YouTube, bos? Jadi nanti yang pada noblos dari, ya kan? Daripada lo kampanye, mendingan kampanye di RDAY ya. Gratis, nggak bayar. Kalau orang lain kan kampanye bayar kan? Ini mah enggak. Karena popularitas insya Allah ada. Isi tasnya yang belum ada Pak Haji. Isi tasnya. Ya udah lo paksain dong besok. Siapa tahu Mbak Lisa sama Mas Abi promotornya. Dia kan duitnya nggak ada serinya. Alhamdulillah. Coba lo besok paksain sedekah 10 juta, ikut acara di Puncak tanggal 25 sama tanggal 26 hari Sabtu dan Minggu. Nah, lo ikut. Nah, kalau Mbak Lisa sama Mas Abi jadi sponsornya kan duitnya dia triliunan, nggak ada serinya. Oke? Jadi kami harus menghubungi siapa Pak? Oh, admin Bu Ai namanya. Bu Ai. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu yang pengen ikut acara besok di Puncak, cara cepat bisa punya uang 100 miliar bulan ini, Bapak dan Ibu bisa hubungi adminnya RDAY, namanya Ibu Ai atau Ibu Sri Hartati di nomor HP 0856 1900 612. Jadi acaranya hari Sabtu dan Minggu di Puncak di hotel. Seminarnya selama 2 hari. Pembicaranya Mbak Lisa sama Mas Abi. Yang ngajarin Mbak Lisa langsung cara cepat bisa punya uang 100 miliar bulan ini, bukan bulan depan. Kalau bulan depan kelamaan, bulan ini saya maunya. Amin. Saya kan nggak kerja Pak Haji. Justru kalau bisa kita ngajarin yang nggak pada kerja. Kenapa? Karena kalau kerja nanti dia malah nggak mungkin, gajinya aja cuma 2 digit. Nah, jadi besok ibu paksain ya, nanti ikut. Baik. Kalau bisa punya 100 miliar bulan ini. Nah, nanti ibu, Bu Ai, saya ikut sedekah 10 juta. Saya ikut acara hari Sabtu Minggu. Nah, nanti ibu ikut. Oke? Siap. Sip. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Wahidin dari Tasikmalaya Pak Haji. ya. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu Pak Haji. Pertanyaan apa Wahidin? Wahidin itu pahlawan, bukan? Alhamdulillah. Amin. Wahidin. Iya. Wahidin Sudiro Usodo. Iya Pak Haji. Pertanyaan apa, Din? Pertanyaan begini Pak Haji. Saya minta caranya, tolong dikasih caranya supaya saya dapat tidak mencari uang tetapi uang mencari saya sendiri. Soalnya Acaranya besok, Din, hari Sabtu Minggu. itu Pak Haji. Iya, di Puncak. Pembicaranya langsung namanya Mbak Lisa yang habis cair 200 miliar kemarin. Yang kemarin habis cair 100 miliar kemarin Ramadan. Iya. Pembicaranya dia. Kalau sekarang kita kasih tahu, bisa waktunya 2 jam, kasihan yang lain. Tapi kalau di sana kita ngobrolnya bisa 2 jam di Puncak. Amin. Kan acaranya dari hari Sabtu jam 12 siang sampai Minggu jam 12 siang. Amin. Nanti malamnya kita tahajud bersama 600 anak yatim dan 97 ibu yatim kurung. Mendingan lo ikut, nanti lo kecup tuh ibu yatim. Yang jadi masalah Pak Haji, Ya, pertengahan tahun kemarin saya kan tempat bekerja saya itu tutup. ya, Saya mengenal RDAY baru dari bulan Februari kemarin. ya. Nah, untuk sedekah ekstrim sepertinya saya tidak punya. Saya Harus punya, yakin lo, jangan kalah sama orang Kalimantan yang nanem bawang. Dia maksain lo tadi. ya, Terbang, naik pesawat berapa, pulang pergi, plus tadi sedekah dia 10 juta. amin. Maksain, lo juga harus bisa, bos. Jangan kalah sama ibu-ibu. Siap.
Ibu yang tadi dari Kalimantan yang nanam bawang. Kalau lu cuman ngomong saya kayaknya nggak mungkin, ucapan adalah doa, bener lo nggak mungkin. Kata nggak mungkin jangan diucap, bos. Siap. Kayaknya saya nggak ngaceng, Pak Haji. Bener lo nggak ngaceng. Padahal bisa kalau di ngacengin bisa, tinggal disiram air keras kaku ngaceng. Yo, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. Sumiati dari Banyuwangi. Sumiati, pertanyaan apa Sum? Alhamdulillah saya punya anugerah 200 juta. Tapi saya meraktekin ilmu Pak Haji dari bulan puasa. Itu bank biasanya nelpon atau ngecat, sekarang udah nggak ngecat lagi. Tapi saya masih takut Pak Haji. Ibu meraktekin ilmu RDA apa? RDA apa ibu meraktekin? Kok nggak ditelepon-telepon sama orang bank? BH dibalik sama celana dalam dibalik. Sekarang ibu di BH-nya dibalik gak? Dibalik. Hah? Ya. Mana? Tapi saya masih takut Pak Haji, saya maunya lunas terus tersertifikat. Kan ibu BH-nya dibalik nggak ditagih sama orang bang. Iya. Kalau ibu nggak mau ditagih selamanya, bisa gak ibu nggak pakai BH? Nanti nggak akan ada barang bank nagih. Saya maunya sertifikatnya kembali tanpa bayar Pak Haji. Gampang, ibu nggak pakai BH, orang banknya nggak akan datang. Ibu nggak pakai celana dalam selamanya, orang bank nanti balikin sertifikatnya. Berani nggak? Iya berani. Oke, jadi nanti celana dalam ibu gantung di kerek bendera. Terus satu lagi Pak Haji. Ya. Saya punya kebun kopi di Gadein. Punya apa? Kebun kopi. Kebun kopi di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Berapa luas? Hampir 2 hektar. Saya gadein 50 juta. Sekarang saya maunya orang itu balikin tanpa bayar gitu. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiramin ke tanah gadeannya ibu sambil ibu ngomong. Sertifikatnya balik lagi, terus sambil ibu semprot, nanti sertifikatnya balik. Orangnya balikin, Bu, saya balikin ya Bu sertifikatnya, begitu. Ini udah banyak orang yang praktekin. Berarti kalau kita punya rumah di sekolah di bank, begitu juga dong. Betul. Jadi lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ya. Yang penting pertanyaannya alat kelamin ibu masih ada nggak? Masih dipakai Pak Haji. Nah, ibu praktekin dah. Ya. Pertanyaannya yang bener Pak. Ini sebenarnya pertanyaannya nggak bener, tapi kan jadi nggak ngantuk. Kalau nanyanya bener ngantuk ya. Yang penting kan guyon-guyon. Oke? Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Cipto yang dari Kediri kemarin. Dari Kediri kemarin. Pertanyaannya apa Kediri? Untuk yang 12 juz alhamdulillah sudah 1 juz. Cuma pertanyaannya, misalnya kita mampu hanya 12 juz itu apa bisa 15? Kalau 15 kan 2 hari sekali kan bisa khatam. Maunya saya 12 juz aja Pak. Tetap 12. 12 juz aja terus. Orang yang baca Quran 12 juz Pak, apalagi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Coba Bapak praktekin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, kalau dia diomongin jelek, yang ngomongin mati. Barusan ada testimoni, Pak Haji makasih aku dipaksa suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Emang kenapa Bu? Orang yang ngomongin saya di belakang saya jelek, alhamdulillah udah pada mati Pak Haji. Wow, bersyukur bener nih pemerintah ya. Ilmunya RDAY lumayan Pak, kan banyak orang pada jelek-jelekin di TikTok, ya kan? Banyak orang yang jelek-jelekin di medsos, lumayan Pak buat ngurangin penduduk, ya kan? Orang kita nggak kenal sama dia malah sok kenal sama gue, ya kan? Dia jelek-jelekin, lumayan Pak. Coba terusin baca Quran 12 juz, ya? 12. Ya, 12 juz ya. Minimal nanti kan ibu-ibu yatim salaman cium tangan sama bapak, ya kan? Yo. Terus yang kedua, cara berdoanya Pak ya.
Doanya, ucapan adalah doa. Bapak ngucapnya maunya gimana? Utang lunas, Ya pas. alat kelamin ngaceng, atau apa bebas? Maksud saya ketika kita berdoa itu pakai kata-kata Bahasa Indonesia. saya meminta atau berikanlah, atau pakai kata alhamdulillah, terima kasih, itu saja. Urutan tata bahasanya maksudnya. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, utang saya sudah Allah lunasi semua. Padahal belum. Berarti tidak pakai. Iya, nanti kan atas kebakaran jenggot. Malaikat sini. Itu si monyong udah lunas belum utangnya? Belum Allah. Kok dia bilang udah? Jangan bikin malu gua loh. Lunasin nggak? Berarti pakai kata sudah ya? Iya dong. Bikin langit atas bergetar. Nanti kan ditanya sama Allah, malaikat udah belum? Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Utang saya yang 600 miliar udah Allah lunasin. Terima kasih Allah, terima kasih. Padahal belum. Nanti yang di atas kan ribut, dia cari filenya, namanya ada tapi mukanya monyong. Lu. Oke bos. Ya, terima kasih Pak. Ya guyon-guyon aja lah. Yang penting kan terkabul. Nah, hari ini kita tutup Pak acaranya pencerahan. Besok ketemu lagi besok malam. Satu yang lagi mau bisa privat nggak, apa? Satu lagi saya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saya Bu Emi dari Bojonggede. Bojonggede, sebelah mananya sama Bojong Kenyot? Tetanggaan kali. Tetanggaan. Ya. Mau nanya Pak, nih saya punya anak kembar 2 cewek. Dibawa gak? Lagi di rumah. Gitu. Jadi dia Umur berapa? umur 19. 19 tahun. Iya. Jadi dia kemarin kan ikut ujian UTBK PTN. Jadi udah ujian. Jadi ngambil UI. Jadi saya kepingin dua-duanya lulus Pak UI gitu. Pasti Bu. Orang yang masuk Akpol aja 16 kemarin lulus. Colek alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia, disuwuk namanya kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda dicamahan. Gitu. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, cebok alat kelamin ibu. Airnya buat masak nasi, buat makan dia. Nanti namanya dia lulus. Oh ya, berapa kali tuh Pak? Sampai alat kelamin lo pindah ke baskom. Oh iya. Dan Ya maksudnya nggak usah serius-serius ya. Orang yang ngabulin Allah, emang saya yang ngabulin. Saya mah guyon-guyon aja. gitu ya. Hah? Baskomnya emangnya daging tetelan. Oke? Ya, oke. Sampai ketemu lagi besok malam. Yang privat sampai ketemu lagi besok jam 3 di Aeon Mall Sentul di restoran Natrabu. Tepuk tangan dong.